Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online kita di hari ini. Ya, pagi ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau satu teduh sejenak, kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satu teduh, kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa-Ku datang padamu. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dari pagi, siang, malam, hingga pagi lagi Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita di sepanjang kehidupan kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena berkat kasih Tuhan dalam hidup kita, kita ada sampai hari ini. Maka kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh
Yesus begitu indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Ya, adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau angkat pujian yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami supaya kami mengerti, memahami setiap apa yang kakak-kakak kami ceritakan untuk kami dengarkan bersama-sama Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu hingga pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan sertai jalannya cerita-Mu agar firman yang disampaikan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, pada minggu ini Koko mau cerita nih. Sebelum Koko cerita tentang yang minggu ini, Koko mau ungkit lagi cerita Koko Andi yang minggu lalu. Koko Andi minggu lalu cerita tentang orang Farisi adik-adik. Orang Farisi itu bernama Nikodemus. Si Nikodemus itu pada minggu lalu dia mencari gimana sih caranya jalan untuk ke surga. Nah, minggu ini Koko mau bahas juga satu orang nih. Orang ini berbeda jauh dari Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Tapi orang ini adalah katanya perempuan tidak benar adik-adik. Jadi nih adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus sedang jalan dari kota Yudea pergi ke Galilea. Itu jaraknya sangat jauh. Pada saat waktu itu tidak ada motor, tidak ada mobil, ataupun tidak ada bus, apalagi sepeda. Sepeda juga nggak ada adik-adik. Jadi mereka harus jalan kaki dari kota ini pergi ke kota itu. Mereka jalannya jauh sekali. Pada saat itu dari Yudea ingin ke Galilea harus melewati kota Samaria. Nah, kota Samaria contohnya di sini, Galilea di sini, Yudea di sini. Nah, jadi tuh mereka harus lewati kota satu ini baru bisa ke kota ini. Pada saat itu adik-adik, orang Yahudi mereka itu sangat tidak suka sama namanya orang Samaria. Kenapa mereka tak suka? Karena mereka pikir orang Samaria itu orang yang tidak benar. Mereka sangat membenci orang Samaria adik-adik. Kemudian mereka ini bahkan tidak mau melewati kota itu. Jadi orang-orang Yahudi zaman dahulu mereka kalau mau pergi dari Yudea pergi ke Galilea mereka jalan memutar. Kan jauh adik-adik. Tetapi nih adik-adik, Tuhan Yesus dia tidak kayak gitu. Dia mau melewati kota Samaria karena dia tahu
Allah Bapaknya ini sudah mempersiapkan sesuatu untuknya. Nah, jadi nih adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus jalan dari kota Yudea melewati kota Samaria. Jalan kaki sama murid-muridnya ini kan capek adik-adik. Lalu dia berhenti di kota Samaria ya. Di kota Samaria itu dia berhenti di dekat sumur. Di dekat sumur ini dia duduk, beristirahat dulu sebentar. Selama dia beristirahat, murid-muridnya ini pergi mencari makanan adik-adik. Mencari makanan ke desa-desa sekitar. Mereka buat makan lah, kan kelaparan, jalannya capek, butuh energi lagi kan. Pada saat Tuhan Yesus beristirahat di sumur ini, ada satu perempuan adik-adik. Perempuan ini tidak mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi pada saat perempuan ini mendekati sumur ini, Tuhan Yesus bilang kepada perempuan ini, Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan ini adik-adik. Perempuan ini pun bingung, kenapa ada orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria. Sedangkan pada zaman dahulu orang Yahudi itu sangat membenci orang Samaria. Bahkan mereka tidak mau berhubungan atau berbicara aja tidak mau. Tapi kok ada orang Yahudi ini mau dia ngomong sama aku. Pada saat perempuan ini agak mendekat, Tuhan Yesus bilang lagi, jika kamu mengenal aku, engkau pasti akan meminta air kepadaku. Makin bingung dong perempuan ini. Dia lihat Tuhan Yesus nggak ada bawa ember. Kok dia bisa bilang kalau aku mau minta air kepada dia aja nggak bawa ember. Sedangkan sumur ini dalam airnya. Gimana aku mau minta air sama ini? Lalu Tuhan Yesus lagi bilang lagi kepada perempuan Samaria ini, kalau kamu minum air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau meminum air daripadaku, air kehidupan itu, engkau tidak akan haus lagi, kata Tuhan Yesus adik-adik. Lalu setelah mendengar kata-kata itu, perempuan ini pun berpikir bahwa, wah ini bukan orang sembarangan nih. Kemudian perempuan ini pun meminta kepada Tuhan Yesus air itu. Wah, aku mau dong air itu. Mana airnya? Perempuan ini salah berpikir. Dia berpikir bahwa Tuhan Yesus bakal memberikan air ajaib. Padahal yang Tuhan Yesus berikan adalah air rohani, yaitu hidup kekal dan pertobatan akan dosa adik-adik. Lalu nih adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah, panggillah suamimu. Tetapi perempuan ini berkata bahwa dia tidak mempunyai suami. Lalu Tuhan Yesus pun menjawab lagi, tepat benar katamu, engkau tidak mempunyai suami. Tetapi engkau mempunyai 5 suami dan yang ada padamu sekarang ini bukanlah suamimu. Wah, perempuan ini pun kaget. Kenapa orang ini bisa tahu dosa-dosaku? Wah, ini bukan orang sembarangan nih. Setelah tahu bahwa orang ini tahu dosanya, perempuan ini pun kemudian mengalihkan pembicaraannya adik-adik. Wah, engkau ini bukan manusia biasa ini, engkau adalah nabi. Kemudian adik-adik, meskipun di dalam Alkitab berkata, Allah memberikan juru selamat untuk orang Yahudi, namun Allah tidak hanya memberikan kepada orang Yahudi saja adik-adik. Jadi Tuhan Yesus ini datang ke dunia untuk menebus dosa setiap kita, setiap manusia yang percaya kepadanya adik-adik. Dia tidak peduli warna kulit kita hitamkah, putihkah, atau mata kita sipitkah, atau belokkah, mau kita kaya, mau kita miskin, Tuhan tidak peduli. Tuhan tetap menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya adik-adik. Jadi setiap kita harus percaya kepadanya agar kita diselamatkan. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke? Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke. Cerita kita selesai adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu hingga pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan ini dapat kami mengerti. Dan Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati ya. Terima kasih, hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Dah.